Halo, halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk pesan di akhir bulan Juli. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi. Dan aku selalu disclaimer ya, silakan baca di description box. Kalau ini akan menarik banyak energi ya, karena kolektif. Dan juga secara general, mungkin ada yang resonate atau sebagian. Bagi yang resonate, silakan like and subscribe. Atau kalau kamu ingin menyimak video lainnya juga, silakan. Kita lihat ada pesan apa di akhir Juli ini. Oke, sudah ada Two of Swords, Six of Pentacles, Ten of Cups, dan Queen of Wands. Oke, di sini aku merasakan ada energi yang berangsur-angsur membaik. Jadi buat kamu yang selama ini sedang bimbang atau memang sedang punya masalah tapi nggak tahu mesti gimana, akan menemukan ya keseimbangan. Mungkin solusi atau penyelesaiannya itu belum langsung kamu dapatkan, tapi kamu sudah bisa mendapatkan beberapa opsi, beberapa pilihan untuk dipertimbangkan. Dan itu sepertinya juga akan menjadi suatu jalan gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah kamu atau menyelesaikan yang membingungkan kamu. Ada juga bantuan ya, aku melihatnya sebagian akan mendapatkan bantuan. Oleh karena itu kamu tidak perlu ragu atau gengsi untuk meminta pertolongan, karena aku melihat akan ada kok orang yang mau membantu kamu agar bisa keluar dari masalah ini secepatnya. Karena di sini aku melihatnya kamu memang sudah tidak tahu lagi gitu ya harus bagaimana, atau masalah ini sudah terlalu lama gitu ya berada di status quo, terlalu lama dibiarkan begitu saja, dan kalau tidak disegera cari penyelesaiannya, maka kamu itu akan semakin merasa kehilangan arah kayak gitu. Dan di sini juga ada saran ya, selain meminta bantuan, kamu juga bisa seperti melakukan amal, berbagi gitu ya. Tidak perlu banyak, tapi apa yang kamu rasa itu suatu keikhlasan, kamu tulus untuk membaginya, maka bagikanlah. Itu akan membantu kamu secara spiritual gitu ya. Jadi selain bantuan dari orang secara nyata, kamu akan mendapatkan bantuan dari spiritual, dari doa kamu, dari amal kamu, dan itu akan mengarahkan kamu ke jalan yang lebih terang. Jadi kalau selama ini kamu kayak bingung gitu ya, merasa gelap atau tidak tahu arah, nah dengan adanya usaha seperti itu, lambat laun kamu akan menemukan jalannya, dan aku melihatnya di sini akan ada penyelesaian. Akhirnya akan ada akhir yang membahagiakan. Dan seperti misalnya kalau kamu itu sudah terkuras ya energinya karena ini ya status quo, atau kamu itu berada dalam situasi yang flight or fight gitu ya, artinya kamu itu ada di survival mode. Nah, dengan adanya usaha ini ya, meminta pertolongan dan kamu juga membagi ya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, maka status quo itu akan menjadi berubah, akan mengarah ke penyelesaian. Dan ketika semuanya selesai, maka kamu sudah bisa tersenyum lega karena di sini ada Queen of Wands. Aku merasakan Queen of Wands ini artinya energi kamu kembali prima. Kamu seperti bersemangat lagi gitu ya, jadi punya energi lagi. Mungkin di awal bulan sampai pertengahan itu energinya itu menurun atau turun naik. Nah, kamu akan mencapai kestabilan di menjelang akhir bulan ini. Karena ketika kamu berada di survival mode, aku merasakan energi yang sangat terkuras. Jadi, walaupun kamu tidak melakukan apa-apa gitu ya, tapi sepertinya pikiran kamu itu terus berputar. Otak kamu tidak bisa berhenti berpikir. Dan hati kamu itu seperti tidak tenang ya, was-was.
Nah, itu lebih menguras energi ketimbang kamu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau juga aktivitas fisik yang menyenangkan gitu ya. Ini rasanya bisa 2 kali lipat lebih melelahkan dari aktivitas fisik yang istilahnya tuh menguras energi. Nah, jadi segeralah untuk mencari pertolongan. Dan aku juga melihatnya ya, mungkin sebagian dari kamu ini sedang mempunyai masalah di keluarga atau di rumah tangga. Ada pihak ketiga ya, sebagian juga yang aku rasakan. Di sini memang ada kebingungan gitu ya, apakah ingin mempertahankan atau melepaskan. Nah, aku melihat sebentar lagi kamu akan mendapatkan pilihan atau pertimbangan yang bisa kamu jadikan semacam arah gitu ya. Jadi mau bagaimana, mau dibawa kemana hubungan ini, itu menjelang akhir bulan. Jadi sebelum akhir bulan, segeralah kamu melakukan ini ya. Dan kalau dirasa ya, orang ini sudah menguras energi, materi, orangnya matre gitu ya, berarti kamu sudah bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Apakah dia benar-benar mencintai kamu atau dia hanya mencintai uang kamu? Kayak gitu. Karena ketika kamu berada di situasi yang ngambang ya, yang membingungkan dan kamu itu nggak tahu mau berbuat apa, bahkan serba salah gitu ya, jadi tidak melakukan apa-apa, membiarkan semuanya gitu ya, justru itu lebih menguras energi ketimbang kamu melakukan seperti aktivitas fisik yang olahraga atau apapun ya yang tidak membingungkan, yang tidak membebani pikiran. Justru ya dengan kamu tidak ngapa-ngapain, tapi pikiran kamu itu seperti berputar terus. Otak kamu itu tidak berhenti bekerja dan perasaan kamu itu was-was. Nah, kalau sudah seperti itu pasti akan mengganggu kinerja dari organ tubuh kamu. Ya, jadi kamu itu akan ya kagetan, nggak bisa tidur gitu ya. Dan juga ya intinya tuh tidak bisa tenang. Nah, itu akan melelahkan, double capeknya ketimbang kamu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau hal-hal yang menyenangkan. Jadi, sarannya di sini adalah sebelum akhir bulan, segeralah kamu melakukan ini ya. Membantu dan juga meminta bantuan. Dan di sini juga ya untuk warningnya gitu ya, ada sebagian energi kalau misalkan kamu itu terlibat dalam hubungan yang tidak imbang atau misalnya kamu sudah merasa dimanfaatkan, terutama sebagai contoh di materi. Di situ kamu sudah bisa melihat sebenarnya ya, apakah dia benar-benar mencintai kamu atau mencintai uang kamu, jabatan kamu, apa yang ada di luar gitu ya, yang menjadi aksesoris atau bukan kamu apa adanya. Karena di sini aku melihat sebagian mungkin ada yang memiliki masalah keluarga, rumah tangga gitu ya. Ada yang berdealing dengan pihak ketiga dan kamu itu sudah sampai bingung ya. Sebenarnya mau mempertahankan atau melepaskan. Karena sayang gitu kan. Mungkin hubungannya sudah dibina sekian tahun, atau kamu sudah banyak berkorban, atau juga di mata orang lain itu kalian ini adalah pasangan yang harmonis, atau sudah ada anak, apapun ya pertimbangan kamu. Di sini aku melihatnya kamu akan bisa mempertimbangkan dengan baik ketika kamu sudah meminta bantuan dan juga membantu ya seperti beramal gitu tadi gitu ya contohnya. Kalau meminta bantuan tentunya apakah ke ahlinya, profesional, atau juga ke orang yang bijak, dan terutama selalu berdoa, meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Dan di sini aku melihatnya ya, akan ada penyelesaian. Nah, sebagian besar mungkin akan membaik, karena Ten of Cups ini identik dengan kebahagiaan, tapi mungkin kalaupun berpisah ya, itu adalah penyelesaian yang terbaik, jalan yang terbaik. Kalau dipertahankan akan saling menyakitkan satu sama lain. Jadi lebih baik disudahi tapi hubungannya itu menjadi baik kembali. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Ketika masih bersama ribut terus.
ketika sudah berpisah justru lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kamu akan menemukan seperti jati diri kamu lagi. Jadi kalau selama ini ya, sebagian dari pasangan itu kan ketika sudah hidup bersama sekian lama, biasanya akan terjadi pembauran dan salah-salah gitu ya. Salah satunya atau keduanya itu akan seperti kehilangan identitas. Yang aku lihat, kalau kamu sudah bisa memutuskan yang mana yang terbaik untuk kamu, maka di situ kamu akan menemukan kembali jati diri kamu. Menemukan semangat lagi, oh ini loh aku yang sebenarnya, ini loh yang aku inginkan, ini loh aku yang istilahnya tuh bukan karena ingin menyenangkan orang lain, bukan karena takut atau serba salah gitu ya. Jadi kamu itu pede dengan diri kamu sendiri. Oke, sekarang aku mau klarifikasi. Ini aku nggak shuffle ya, jadi benar-benar lanjutannya ada The Sun, Ace of Pentacles, Three of Swords, The Star, ya kan? Three of Swords ini terkait yang apakah ada pihak ketiga gitu ya, jadi cinta segitiga, atau memang kalian itu sudah saling menyakitkan, saling menyakiti. Aku juga melihat di sini bagi yang ingin melanjutkan atau sudah membicarakan ke arah yang serius, mungkin sebaiknya dikaji ulang atau diberi waktu lagi. Mungkin ada beberapa hal yang masih luput dari pertimbangan, jadi jangan terburu-buru gitu ya. Karena di sini pasti semuanya itu kan ingin bahagia. Aku melihat di sini ada kebahagiaan yang masih ngawang-ngawang gitu ya. Jadi misalnya begini, kamu sudah niat untuk menikah, tapi ketika kamu sudah mengiyakan atau mempersiapkan, kamu itu jadi bimbang gitu ya. Apakah aku akan bahagia? Apakah benar ini jalan yang terbaik untuk aku dan dia? Nah, ketika itu masih ada, pikiran itu masih mengganggu ya, masih berkecamuk di kepala kamu, sebaiknya beri waktu lagi untuk bisa ini ya, mempertimbangkan, karena ini kan istilahnya tuh untuk jangka panjang, jadi bukan untuk main-main. Sesuatu yang stabil, yang dimulai dari nol, dan itu intinya tuh seperti menanam bibit. Kalau bibitnya jelek, otomatis nanti tanamannya juga tidak bagus, atau bahkan mati ya, layu sebelum berkembang. Tapi kalau bibitnya bagus, maka itu akan berbuah dan akan terus gitu ya, hidupnya akan lama, akan sehat, menghasilkan buah yang segar, yang kalau istilahnya tuh manis gitu, besar dan lain-lain. Nah, kemudian yang terkait pihak ketiga atau yang saling menyakiti itu tadi, aku melihatnya di sini ada dua hal ya. Jadi kalau memang sudah kamu pertimbangkan, ternyata lebih banyak sakitnya atau ruginya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena di sini ada kartu penyelesaian, completion. Tapi di sisi lain gitu ya, kalau sekiranya masih imbang gitu ya, plus minusnya itu masih imbang atau lebih banyak plusnya, kamu juga tahu apa yang harus diambil, langkah apa yang harus kamu lakukan. Karena kan di dalam kehidupan ini tidak ada yang semuanya happy, semuanya baik-baik aja gitu ya. Karena kan segala sesuatunya itu berubah, seperti roda berputar. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada senang, ada sedih, ada bahagia gitu ya. Jadi kamu akan bisa mempertimbangkan yang mana yang terbaik untuk kamu dan pasangan atau keluarga secara keseluruhan. Nah, dan di sini ini kartu healing ya. Star ini adalah kartu healing, kartu harapan, dan juga doa. Jadi aku selalu mengingatkan untuk menyertakan doa di setiap pertimbangan ataupun keputusan kamu, karena itu akan menyembuhkan. Jadi meskipun keputusannya itu adalah keputusan yang berakhir ya, itu adalah keputusan yang terbaik dan kamu akan sembuh pada akhirnya. Meskipun pada saat mengambil keputusan atau beberapa saat dari situ kamu masih terasa sakit atau kecewa, itu wajar. Intinya di akhir bulan ini kamu sudah bisa menemukan gitu ya,
yang mana yang lebih baik untuk kamu setelah melewati berbagai pertimbangan. Nah, tadi aku memberikan contoh kebanyakan di masalah percintaan atau hubungan. Ini juga bisa diterapkan di karir, bisnis gitu ya. Kalau kamu merasa karir yang sekarang atau usaha kamu yang sekarang itu susah ya untuk dijadikan pegangan gitu ya, atau tidak membuat kamu bahagia, maka disitulah kamu perlu mengambil langkah, perlu mencari langkah yang konkret, langkah yang nyata, bagaimana untuk mensiasati gitu ya. Kalau misalkan pekerjaan kamu sekarang ini kayaknya sebenarnya baik-baik aja, tapi tidak memberikan kebahagiaan untuk kamu. Nah, mungkin kamu itu perlu upgrade, atau juga intinya tuh jangan berhenti atau jangan membiarkan segala sesuatu terjadi begitu saja. Jadi kamu itu perlu mencari sesuatu yang bisa membuat kesegaran-kesegaran, sesuatu yang baru gitu ya. Lakukan sesuatu yang baru, yang bisa membuat kamu itu curious gitu ya. Rasa ingin tahu kamu itu muncul lagi, dan tentunya itu akan memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kamu akan bersemangat lagi gitu ya. Apakah kamu ikut pelatihan atau juga belajar sesuatu yang baru, melakukan hobi baru juga termasuk gitu ya, yang mungkin tidak ada kaitannya secara langsung ke pekerjaan kamu, tapi dengan kamu melakukan hobi yang menyenangkan, hobi yang membuat kamu itu selalu tertarik gitu ya, merasa ingin tahu, maka dengan sendirinya ya itu akan membuat kamu lebih bersemangat. Dan ketika kamu masuk kerja gitu ya, jadi kalau misalkan kamu melakukan hobi di hari Sabtu Minggu atau weekend, nah hari Seninnya itu kamu tidak loyo, tidak, istilahnya kurang semangat, karena kan Sabtu Minggunya sudah kamu lakukan dengan senang hati gitu ya, melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian di sini aku garis bawahi ya, karena ada dua pesan yang sangat kuat, yaitu terkait berbagi tadi. Jadi kalau kamu ingin menarik rezeki, maka kamu itu perlu menariknya dengan cara membagi rezeki, berupa materi atau non materi. Jadi dengan sesimpel kamu membuat orang lain bahagia, membuat orang lain merasa terbantu, itu juga sama dengan membagikan rezeki kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah kalau kamu sudah mempunyai target dan ternyata target itu belum tercapai, berarti bukannya gagal gitu ya, bukannya kamu tidak mampu, tapi anggap saja ini belum pas timingnya. Berikan waktu, atau intinya tuh kamu evaluasi. Mungkin ada yang perlu di-upgrade, ada yang perlu diperbaiki dari skill kamu ataupun persiapan lainnya gitu ya. Jadi ketika kamu belum mencapai target sesuai dengan harapan, kamu tidak patah arang. Karena pada akhirnya kamu akan bisa mencapai gitu ya. Karena aku melihat di sini kartunya bagus ya. Di ujung sini kartunya bagus-bagus. Jadi itu adalah sinyal positif bahwa apa yang kamu lakukan itu bukannya suatu kegagalan, tapi kesuksesan yang tertunda. Oke, so demikian dulu reading untuk akhir bulan Juli. Semoga pesannya ini bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.